Jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO terus, kalah tetap terus. Investasi di 2022 kita masih bisa mencapai target yaitu di atas 1.200 triliun, tepatnya di 1.207 triliun rupiah. Kemudian pertumbuhan itu 53% yang saya senang, 53% itu ada di luar Jawa, 47% ada di Jawa. Artinya kita ini sudah tidak Jawa sentris lagi, tapi Indonesia sentris. Di Sulawesi, baik di Maluku Utara, baik di Sumatera, tumbuh 53%. Di luar Jawa dan di Jawa 47%. Ini sangat baik karena hampir semua negara sekarang ini rebutan yang namanya investasi. Kenapa mereka mau berinvestasi? Menurut saya ada banyak hal. Yang pertama, pemerataan infrastruktur yang tidak hanya di Jawa saja, tapi sudah hampir merata di luar Jawa. Entah itu jalan tol, entah itu pelabuhan, entah itu airport, entah itu jalan provinsi. Meskipun belum selesai, tetapi semuanya dalam proses semuanya. Kemudian stabilitas sosial dan politik dan keamanan itu kita dianggap baik. Dan juga fundamental ekonomi kita yang juga dianggap baik. Sehingga orang mau berinvestasi di negara kita. Dan juga kepemimpinan Indonesia di G20 dan sekarang menjadi ketua ASEAN. Dan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi kita memang masih di konsumsi, dan yang kedua di investasi. Oleh sebab itu, investasi ini betul-betul harus kita jaga. Baik investasi yang dalam ukuran kecil di UKM-UKM kita, maupun yang gede di korporasi-korporasi yang masuk ke Indonesia. Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu menjadi kunci. Konsistensi kita di dalam industrialisasi, hilirisasi menjadi kunci. Jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel. Ya, nikel memang menjadi sebuah contoh. Dari yang dulu waktu kita ekspor mentahan 1,1 billion US dollar, saat masih mengekspor mentah, di 2022 perkiraan saya sudah di angka berapa Pak Luhut? 30? Kira-kira 30 sampai 33 billion US dollar. Bayangkan dari kira-kira 17 triliun kemudian melompat menjadi 450 triliun rupiah. Betapa nilai tambah itu sangat besar sekali. Sehingga sekali lagi saya sampaikan pada para menteri setiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO terus, kalah tetap terus. Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju bagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan menjadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita. Dan yang paling sulit memang mengintegrasikan dari hilirisasi komoditas-komoditas yang kita miliki. Proyeksi dampak hilirisasi minerba dan migas itu akan menambah PDB kita sebesar 699 US dollar.
dan lapangan kerja yang akan terbuka itu di angka 8,8 juta. Ini sebuah dampak yang sangat besar sekali. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ini nikel sudah stop. Saya sudah sampaikan lagi, boksit di Desember kemarin, boksit stop, bulan Juni. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi, tembaga stop. Tahun ini, stop. Karena saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50% jadi. Freeport itu sudah 51%. Jadi berani kita stop. Dan supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika. Sudah mayoritas kita miliki. Boksit. Kenapa kita harus nikel sudah, boksit kenapa harus kita stop? Saya berikan contoh saja. Indonesia ini ekspor bahan mentah boksit, ekspor ornya itu kita nomor 3 di dunia, mentahan yang kita ekspor. Tapi ekspor aluminium kita nomor 33. Mentahnya nomor 3 kok. Barang setengah jadi, barang jadinya nomor 33. Apalagi ekspor panel surya, itu kita nomor 31. Padahal bahannya ada di sini. Dan kalau kita kerjakan yang namanya panel surya, itu nilai tambahnya sampai 194 kali. Perkaliannya coba, nikel tadi sudah 30 kali. Yang ini bisa 194 kali. Kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan? Apa yang salah dari kita? Kita terlalu nyaman dengan ekspor mentahan. Karena memang paling cepat dapat duitnya dan tidak pusing pikirannya. Udah, gali, kirim, gali, kirim. Nikel juga sama, gali, kirim, nggak mau mikir kita. Memang mengindustrikan itu pusing kita memang. Tapi nilai tambah tadi 194. RRT China ekspor ornya itu nomor 18. Tapi ekspor panel suryanya nomor 1 di dunia. Terus barangnya ini dari mana ini? Bahan mentahnya dari mana ini? 80% lebih dari kita. Hati-hati, nanti boksit setelah kita stop ini, saya tengok-tengok, oh belum ada yang gugat. Karena kita dulu-dulu kalau digugat itu takut banget. Waktu nikel kemarin digugat, ya takut, pada takut. Digugat ya siapkan lawyer yang baik, tapi kita kalah. Kalah, kita sudah kalah, nikel kita sudah kalah. Terus kalau kalah gimana? Ya terus saja hilirisasi, kenapa kalah? Banding, nggak tahu menang atau kalah nanti kalau banding. Kalah ya tetap terus, barangnya sudah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur, kalau mundur udahlah. Jangan berharap kita ini menjadi negara maju. Timah, yang ketiga timah. Kita ini nomor 1 pengekspor tin ore. Cadangan kita nomor 2 di dunia. RRT itu importir nomor 1 untuk bahan mentah timah. Kalau kita ini buat yang namanya komponen PCB, ini nilai tambahnya bisa 69 kali.
Kenapa enggak kita buat? Kenapa kita ekspor? Dan yang dapat negara lain lagi. Hati-hati, kita harus konsisten mengenai ini. Meskipun nanti diulang lagi, digugat lagi, enggak apa-apa. Jangan mundur. Saya mau juga titip kepada Bapak Ibu sekalian agar ini dikawal. Bank-bank itu ngawal ini. Caranya, kalau ada orang yang mengajukan kredit untuk bikin smelter, diberi. Apalagi orang kita sendiri, jangan dipersulit. Jelas, untungnya jelas, untuk negara jelas, untuk perusahaan juga jelas. Apa yang harus kita tanyakan lagi? Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan boksitnya, diintegrasikan dengan timahnya, karena ini berada di pulau-pulau yang berbeda-beda, bisa diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV baterai, lithium baterai. Di situ saja saya enggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul. Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik, dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, saya enggak tahu lagi nilai tambah yang muncul ini berada pada angka berapa, karena belum kejadian. Perkiraan saya di tahun 2027-28 itu kalau kita konsisten, jadi ini barang. Jangan takut, konsisten dan kawal terus. Dan kita harapkan di 2045 GDP kita, PDB kita akan berada di angka perkiraan saya 9 sampai 11 triliun US dollar. Dan income per kapita kita, kalau kita konsisten, income per kapita kita berada di angka 21.000 sampai 29.000 US dollar. Jadi negara maju kita. Tapi kalau nanti digugat, kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.